Setelah beberapa hari berada di Italia, akhirnya John memutuskan untuk membawa Samantha dan Edward pulang. Tapi sebelum itu Samantha mengajak John menemui keluarga Alfredo terlebih dahulu. Alasannya untuk berterima kasih pada keluarga itu dan mengembalikan rumah yang telah keluarga Alfredo berikan untuknya. John juga mengucapkan terima kasih pada keluarga itu karena telah membantu Samantha dan Edward selama 3 bulan belakangan. Bahkan John mengundang Zack Alfredo datang ke California untuk membicarakan bisnis dengannya. Tentu saja Zack Alfredo menerima tawaran itu dan berjanji akan berkunjung ke California. Bagaimanapun pria itu sudah menganggap Samantha seperti adik perempuannya. Walaupun berat harus berpisah dengan keluarga yang baik dan ramah itu, tapi Samantha lebih bahagia pulang bersama suaminya. Sebelum membawa istrinya pulang, John sudah menghubungi keluarganya dan mengatakan kepada mereka jika dia sudah bertemu dengan istrinya dan akan segera membawanya pulang. Tentu ini menjadi berita gembira bagi keluarganya dan mereka sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Samantha dan Edward. Tapi soal kehamilan istrinya, John merahasiakan hal ini karena dia ingin memberikan kejutan untuk keluarganya nanti. Samantha bahkan sudah menghubungi kedua orang tuanya dan mengatakan keadaannya. Tentu saja kedua orang tuanya sangat bahagia mendengar kabar putrinya yang baik-baik saja. Dan saat ini mereka sedang berada di dalam pesawat pribadi John untuk kembali ke California. Billy sedang bersama dengan Edward dan Edward tampak begitu bersemangat. John memerintahkan Billy untuk menemani Edward duduk di samping pilot yang sedang menerbangkan pesawat itu, sedangkan kopilotnya pergi untuk beristirahat. Mata Edward tampak berbinar senang, melihat indahnya langit biru dan awan-awan dari sana. Tak henti-hentinya Edward berteriak gembira. "Wow, look uncle Billy, the cloud like a bird," teriak Edward sambil menunjukkan sebuah awan yang ada di depan mereka. "And that like a rabbit." Edward kembali menunjuk awan lainnya. Billy hanya tersenyum mendengar penuturan Edward yang sedang duduk di atas pangkuannya, begitu juga pilot yang ada di sana. Edward benar-benar tampak begitu gembira dan dia selalu menunjukkan bentuk awan yang dilihatnya. "Edward, apa kau ingin menerbangkan pesawat ini?" tanya Billy. "Of course uncle Billy, tapi setelah aku besar," jawab Edward. Billy terkekeh, ternyata sangat menyenangkan bisa bersama dengan Edward dan dalam hatinya sedang merencanakan sesuatu untuk masa depannya nanti. Ya tentunya setelah ini dia akan melamar Amber supaya dia juga bisa seperti bosnya. Lagi pula dia sudah sangat yakin dengan Amber dan lagi pula, hubungan mereka sudah cukup jauh. "Uncle, where is mommy and daddy?" tanya Edward. Dia bertanya demikian karena dia tidak melihat ayah dan ibunya sejak tadi. "TIR." Billy bingung menjawabnya. Edward mengangkat kepala kecilnya, melihat ke arah Billy. Edward menatap Billy dengan pandangan penuh tanda tanya dan menunggu jawaban dari pria itu. "Kemana ayah dan ibunya?" "TIR Busi," jawab Billy dengan cepat karena jika dia tidak menjawab dengan cepat, mungkin Edward akan bertanya lagi. Edward mengangguk dan kembali mengomentari bentuk awan-awan yang dia lihat sedangkan Billy bernafas dengan lega. Untung saja Edward percaya karena saat itu bosnya memang sedang sibuk. Di dalam sebuah kamar yang ada di dalam pesawat itu, John dan Samantha sibuk dengan kegiatan panas yang mereka lakukan. Pesawat pribadi itu difasilitas dengan 2 buah kamar untuk beristirahat saat lelah di perjalanan dan tentu saja dengan fasilitas mewah lainnya. Tadinya Samantha hanya merebahkan diri di sana, tapi tiba-tiba John masuk ke dalam kamar dan mulai menggerayanginya. John merasa bosan selama di perjalanan dan mulai menggoda istrinya yang sedang berada di dalam kamar. Lagi pula perjalanan mereka memakan waktu lama jadi tidak ada salahnya mengganggu istrinya saat ini. "Baby,"
Samantha memejamkan matanya. Pakaian mereka, yah, sudah terlempar di atas lantai. Walaupun pesawat itu mengalami sedikit guncangan, tapi mereka tidak peduli. Mereka berdua benar-benar menikmati waktu mereka berdua. John. Samantha mengusap ujung kepala suaminya dengan lembut dan pada saat itu, John mengangkat kepalanya, tersenyum melihat istrinya, dia mulai mendekatkan dirinya. Oh my, baby, kau benar-benar membuatku tidak tahan. Samantha tersenyum dan mencium wajah suaminya. Apa kau mau membiarkan aku yang melakukannya kali ini? Tanyanya Samantha. Maksudnya? John melihat istrinya dengan serius sedangkan sebuah senyuman menghiasi wajah Samantha. As you wish baby, aku milikmu. Katanya kemudian. Samantha tersenyum dengan nakal pada suaminya dan mendorong tubuh suaminya. Are you ready my hubby? Yes. John, I love you. Bisiknya. Me too baby. John mencium bahu istrinya dan semakin memeluknya dengan erat dan mereka benar-benar menikmati waktu yang ada selama di perjalanan itu. Kurang lebih 10 jam waktu perjalanan mereka dari Italia menuju California, akhirnya pesawat mereka mendarat di rumah pribadi John. Di sana keluarga John sudah menunggu, begitu juga dengan Alex Jackson dan istrinya. Kedua orang tua Samantha langsung menuju ke California saat mendengar putrinya akan kembali. Keluarga mereka menunggu dengan tidak sabar dan saat Samantha masuk ke dalam rumah itu bersama dengan John dan Edward yang berada di dalam gendongannya, wajah mereka langsung terlihat bahagia. Anna Jackson langsung berlari ke arah putrinya dan memeluknya dengan erat, begitu juga dengan Xiao Yu, dia tampak bahagia melihat menantunya baik-baik saja. Sam, kami sangat mengkhawatirkanmu, ujar Anna Jackson dan Xiao Yu bersamaan. Samantha tersenyum di dalam pelukan ibu dan ibu mertuanya. Sorry telah membuat kalian khawatir. Samantha membalas pelukan ibunya dan ibu mertuanya dengan hangat. John segera melangkah menghampiri ayahnya yang sedang berdiri bersama Alex Jackson dan melewati para wanita yang sedang melepaskan rindu. Dad, masih ingat taruhan kita? Tanyanya. Of course. Jawab ayahnya. John menurunkan Edward dari gendongannya dan tersenyum pada ayahnya. So, bersiaplah Daddy menggantikan aku di kantor selama 1 bulan. Ujarnya. Michael Smith tampak heran dan melihat ke arah putranya. Mau kemana? Untuk memupuk cucumu supaya cepat besar. Jawab John asal. Oh my god, John! Teriak Samantha saat mendengar perkataan suaminya. Semua mata terbelalak tapi kemudian wajah mereka tampak bahagia saat mulai mengerti dengan perkataan John, memupuk cucu. Dia kira tanaman. Saat itu, John sedang mengusap perut Samantha yang terlelap di sampingnya, ya biasa, mereka habis olahraga. Saat itu mereka sedang ada di sebuah hotel di Hawaii. Mereka memutuskan untuk berbulan madu ke Hawaii dan tidak jadi pergi ke Maldives Island. Alasannya karena mereka tidak mau repot kembali mengurus visa dan itu memakan waktu yang lumayan lama. Samantha memilih Pulau Hawaii karena itu masih kepulauan di Samudra Pasifik yang beribu kota di Honolulu. Pulau ini mulai bergabung menjadi negara bagian Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus tahun 1959 dan merupakan negara bagian termuda di Amerika Serikat. Pulau Hawaii tak kalah indahnya dengan Maldives Island. Pulau itu dikelilingi oleh lautan dan seluruh wilayahnya terdiri dari pulau dan disebut surga dunia. Mereka menginap di sebuah hotel di pinggir pantai, Hyatt Regency Maui Resort dan Spa. Hotel itu merupakan salah satu resor besar terencana pertama di Hawaii yang berada di 200 Nohea Kai Doctor, Hawaii. Penginapan yang memiliki 806 kamar dan suite yang tenang ini membawa kesan modern, mewah, dengan sentuhan-sentuhan kayu rotan.
Pemandangan di setiap kamar berbeda-beda, terdapat pemandangan pepohonan hijau hingga laut yang sangat indah. Resor Hyatt Regency ini menghadap ke hamparan pasir putih yang sangat luas. Para pasangan bisa berjalan-jalan santai untuk menikmati keindahan pantai yang berada tepat di depan hotel. Terdapat juga kursi pantai dan payung-payung yang disediakan oleh penginapan. Tempat ini benar-benar area terbaik untuk berenang, bermain pasir, hingga olahraga air. "Baby, wake up!" bisik John di telinga istrinya. "John, aku lelah," gumam Samantha. "Hei, kita kesini tidak hanya untuk tidur bukan? Aku tahu, tapi aku lelah karena perbuatanmu dan apa yang akan kita lakukan setelah ini." Samantha membuka matanya dan menatap suaminya, sedangkan John menatapnya dengan senyum di wajahnya. "Banyak yang bisa kita lakukan sayang, tapi jika kau masih ingin tidur, maka kita akan melewatkan momen manis kita selama kita berada di pulau ini." Samantha menyembunyikan wajahnya di dada suaminya. Sungguh rasanya dia ingin tidur, tapi apa yang diucapkan oleh suaminya sangat benar adanya. "Bagaimana jika kita berendam bersama?" ajak John sambil mencium dahinya. Gendong," pinta Samantha. John terkekeh dan mencium dahi istrinya kembali dan setelah itu, dia bangun dari tidurnya. Begitu juga dengan Samantha, dia juga bangun dari tidurnya dan duduk di sisi ranjang. John mendekati Samantha dan menggendong istrinya menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu terdapat sebuah batub bulat besar. John menurunkan Samantha di sana dan menyalakan air hangat yang ada. Setelah itu, John masuk ke dalam batub dan memeluk istrinya. Samantha memejamkan matanya, bersandar pada tubuh suaminya. "Baby, kau mau punya berapa anak?" tanya John sambil mencium wajah Samantha. "2. jawab Samantha singkat. "Hei, itu terlalu sedikit. Memangnya kau mau punya berapa?" tanya Samantha penasaran. "Aku ingin punya banyak anak agar rumah kita tidak sepi nantinya," jawab John. "Jika kau suka keramaian maka pergi saja ke supermarket saat ada obral," ucap Samantha kesal. John terkekeh pelan dan mengusap perut istrinya yang berada di bawah air. "Baby, I love you baby," bisik John. Samantha mengangkat kepalanya dan mengecup bibir suaminya. "I love you too John." "Jadi, berapa anak kita nanti?" tanyanya lagi. "Aku sudah bilang 2. Kurang baby, aku ingin punya 10 anak. Samantha terbelalak kaget dan melepaskan diri dari pelukan John. "Hei, kau sudah gila ya, kau pikir aku ini mesin?" katanya kesal. John hanya tersenyum dan menarik tangan istrinya agar kembali ke dalam pelukannya. "I'm just kidding baby." Samantha kembali tersenyum dan memeluk lengan suaminya yang melingkar di dadanya. "2 saja cukup John, lagi pula kita sudah punya Edward, kau tidak mungkin melupakannya bukan?" "Tentu tidak sayang, walaupun dia bukan anak kita tapi dia adalah bagian dari kita." "Thank you John. SSTTT. Baby." John mengangkat dagu istrinya dan mencium bibir istrinya dengan mesra. Setelah selesai mandi, Samantha memakai pakaiannya. Sebuah mini dress bermotif bunga, bertali 1 dan panjangnya sampai di atas lutut saja. Begitu juga dengan John, dia memakai baju kaos berwarna putih dipadukan dengan sebuah kemeja santai dan celana selutut pula. Mereka berencana berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati matahari terbenam. Setelah rapi mereka pun keluar dari hotel tempat mereka menginap. Tidak perlu jauh-jauh karena di dekat hotel itu sudah terhampar pasir putih dan pantai yang indah. Tempat itu memang paling cocok untuk pasangan bulan madu seperti mereka. Mereka berjalan bersama-sama sambil bergandengan tangan. Mereka begitu tampak mesra seperti pasangan lainnya.
Mereka berbicara ringan dan sesekali bercanda dan tertawa. Tak henti-hentinya John melemparkan candaan kepada istrinya yang membuat wanita itu tertawa dan terlihat semakin cantik. Sesekali angin pantai bertiup menyapu rambut Samantha yang panjang. Hal itu membuat mereka menghentikan langkah mereka dan John merapikan rambut istrinya yang berantakan. John mengusap rambut istrinya dan mencium wajahnya. Tidak hanya itu, mereka juga berciuman dengan mesra dan setelah itu mereka kembali berjalan menunggu matahari terbenam. Saat matahari mulai menenggelamkan dirinya, Samantha dan John sedang duduk di atas kursi panjang yang sudah disediakan oleh hotel di mana mereka menginap. Samantha bersandar pada bahu suaminya dan tangan John melingkar di bahu istrinya sambil membelai rambutnya. Mereka sangat menikmati waktu mereka yang berharga tanpa peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Lagi pula tidak ada yang peduli dengan apa yang mereka lakukan karena di sana juga terdapat beberapa pasangan seperti mereka. Mereka akan berada di sana selama sebulan untuk menikmati masa bulan madu mereka. Baby. Semoga kita selalu bisa bersama sampai kita tua nanti dan maut memisahkan kita. Aku juga berharap begitu John, aku akan selalu mencintaimu walau apapun yang terjadi nanti. Sekalipun kau bangkrut atau cacat bagiku, kau adalah pria terbaik untukku dan tidak akan pernah ada lagi pria yang bisa menggantikanmu di dalam hatiku. Kata Samantha panjang lebar. John tersenyum senang, tangannya tak henti-hentinya mengelus kepala istrinya dengan kelembutan yang ada. Aku juga begitu baby, hanya kau yang akan aku cintai untuk seumur hidupku. Samantha mengangkat kepalanya dari bahu suaminya dan mencium wajah suaminya dengan mesra. I love you my hubby, forever. Ucapnya dengan senyum di wajahnya. John tersenyum dan memegangi wajah istrinya. Dia mulai mendekatkan bibirnya ke bibir istrinya dan mengecup bibir istrinya dengan lembut pula. I love you to my wife. Mereka berciuman sejenak dan setelah selesai, mereka kembali berpelukan. Mereka seperti itu untuk menikmati keindahan matahari yang mulai menenggelamkan diri di atas sana.